Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini kita diberi sehat, sempat umur, waktu, rezeki. Semoga kita bisa istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran pun kalau mati, hingga mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulangi lagi. Target setan dalam kematian secara umum adalah setan mengajak menyuruh manusia agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Tadi surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yatuhisbaul yakunu min ashabis sa'ir. Sebenarnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi diri kalian, dan setan hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Target setan dalam kematian ada satu, dibuat orang mati dalam keadaan syirik, ya, mensekutukan Allah. Bahaya syirik, saya ulas lagi, bahaya syirik Allah tidak akan mengampuni kesalahan dosa syirik dan diampuni selain dosa syirik bagi yang dikehendaki. Artinya dikehendaki sampai sebelum mati dia bertobat atau diberi hidayah, ya. Dasarnya surat Al-Nisa 48 dan 116. Dosa besar dan kesesatan yang sangat jauh. Yang kedua, yang B adalah yaitu Allah akan hapus amal kebaikan ibadah orang yang melakukan kesyirikan. Hapus amal ibadah. Contohnya mati syirik itu apa, Bu? Contohnya mati syirik, orang yang mati bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri itu syirik, karena dia bergantung tawakalnya tidak lagi kepada Allah, ya. Makanya ibu jangan pernah mikir nyoba-nyoba mati bunuh diri, ya. Kurang kerjaan, Bu. Udah ibu habis sholat zikir, makan, terus diam aja gitu. Itu kalau waktunya mati ya mati. Tapi kalau belum mati waktunya mandi ya mandi lagi, terus sholat, ibadah lagi, zikir lagi, tunggu lagi gitu aja, nanti waktunya mati. Tapi Bu, namanya kematian itu kalau bang belum kehendaki Allah kehendaki ya nggak akan mati. Contohnya ada yang frustasi, nah nggak boleh orang yang frustasi. Wala ta'as, ya jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena orang yang berputus dari rahmat Allah itu orang kafir kan begitu, ya. Pingin mati nggak tanggung-tanggung dia tidur di rel kereta api, Bu. Tapi karena memang jatahnya belum mati ya nggak mati. Kok bisa begitu ya? Karena dia tidur di rel yang nggak dilewatin kereta ternyata. Jadi sebelahnya gitu loh, Bu. Nah, setelah keretanya lah, wah ngeri juga. Waduh, kalau tadi aku jadi mati keperindes gimana? Akhirnya dia tobat. Ada juga yang kayak gitu. Ya, terus yang C tadi apa? Haram baginya surga, kekal di neraka. Tadi yang hapus amal ibadahnya Az-Zumar 3965. Sedangkan haram baginya surga, kekal neraka surat Al-Maidah ayat 72. Yang kedua, target setan dalam kematian dibuat orang mati munafik, murtad, ya, keluar dari Islam, yaitu surat Al-Baqarah 217. Yang ketiga, dibuat orang itu mati munafik. Coba ibu lihat ayat tentang munafik. Anissa, ayatnya cari sendiri atau sekalian? Manja banget. Surat Anissa, surat yang keempat. Coba ibu pilih deh. Ayat yang 144 atau 145 ada. Enak banget tuh pilihannya, cuman lihat atas bawah aja. Ayatnya innal munafiqina fidarkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah, jadi keraknya neraka. Surat An-Nisa 44 144 atau 145. Tuh pilihannya enak kan itu? Enggak jauh-jauh loh. Ayo. Berapa, Bu? 100? Nah, 145. Sudah nyebutin itu aja, guys. Silakan dibacakan artinya. Dibuat orang mati munafik. Bu, silakan yang sudah dapat, monggo. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah, menjadi keraknya neraka. Itulah target setan, Bu, dibuat orang tuh mati munafik. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kan tadi penasaran saya sebut 33. Panggil aja nanti ya. Yang keempat, target setan yang keempat adalah dibuat orang itu mati dalam keadaan
Kafir. Kafir itu target setan, Bu. Bu, itu yang menurut saya kita ngeri ya, Bu ya. Pamannya Rasul itu Bu Abu Thalib, ya kan? Mati-matian membela Rasulullah dakwanya. Tapi menjelang akhir kematian diminta kul ya amil la ilaha illallah. Katakan paman la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah itu masuk surga. Tapi itu pun tidak terucap, coba. Apa sih susahnya nyebut la ilaha illallah? Kalau dipikirkan begitu. Tapi akhirnya juga tetap nggak terucap dan mati dalam kekafiran. Itulah ada orang yang baik, tetapi ketika diajak Islam dia nggak mau. Padahal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia nggak iman itu nggak ada nilainya, Bu, dalam pandangan Allah. Kecuali dia hanya mendapatkan nilai pandangan baik dalam pandangan manusia saja. Dia baik. Mungkin Ibu punya tetangga kafir, non muslim ya. Dia mungkin cuma bantu nolong, ya kan? Tapi sayang kebaikannya tidak ada nilainya di sisi Allah karena dia tidak beriman. Nah, makanya setan itu menginginkan orang itu pokoknya mati kafir. Kenapa? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun adzim. Berat semua siksanya ini. Ya. Al-Baqarah, apalah Al-Baqarah? Ayat berapa itu? Saat tanya saya lagi, ya Allah. Itu kan awal-awal itu. Ayat 7, 89 atau 89? Iya. Masih tanya juga, sungguh terlalu. Yang kelima. Nah. Yang kelima. Ayat 89 atau 7? Dilihat dulu ayatnya, Bu. Innalladzina kafaru ayat berapa? 6 atau 7? Ya 6 dan 7. Innalladzina kafaru sampai walau adzabun adzim. Ya. Yang kelima. 1 sampai 4 tadi kan dari saya. Gantian dong yang kelima dari Ibu, Mas, aku terus. Halo? Halo? Assalamualaikum. 1 sampai 4 tadi kan dari saya kan? Nah sekarang gantian dengan yang kelima dari Ibu, masa saya terus? Jadi apa yang kelima? Ini yang paling ringan. Target setan ini yang paling ringan. Berat semua tadi itu kan? Musyrik, murtad, munafik, kafir. Udah gak jelas semua itu. Tapi ada yang kelima ini yang paling ringan. Artinya yang paling ringan itu maksudnya apa, Bu? Apa? Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Jadi apa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Jadi apa yang kelima? Yang kelima apa? Lah iya apa itu? Mati dalam keadaan maksiat dan dosa. Ya toh? Yang tadi tuh mungkin dia berzina, berjudi, mabuk. Bukan berarti boleh loh, Bu. Dia belum sempat tobat, di akhirat masih punya harapan masuk surga, tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu baru surga. Namanya jahanamiyun atau jahanamiyin, mantan-mantan penghuni neraka. Ya. Jadi ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah, tetapi setelah dia dimasukkan ke dalam neraka. Namanya jahanamiyun atau jahanamiyin, mantan-mantan penghuni neraka. Orang ini yang mati dalam keadaan maksiat dan dosa. Ya, Ibu kalau saya tanya, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik?
mati di dalam masjid atau di tempat pelacuran? Mana yang lebih baik? Mati di dalam masjid atau tempat pelacuran? Ya, jawabannya nggak terlalu penting mati di mana. Tapi yang paling penting mati dalam keadaan bagaimana. Mungkin ibu pernah dengar baca ada mu'alaf, ya kan? Tapi dia mu'alaf, walaupun mu'alaf baru beberapa tahun dia belajar sana, belajar sini, ingin ngerti Islam, baca buku ini, baca itu terus. Gimana sholat yang benar, ibadah yang benar, Islam yang benar itu gimana? Dia semangat malah. Bahkan ngalang-ngalain mungkin kita yang lainnya di atas sajadah. Tapi selain dia semangat belajar Islam, dia punya keberanian, diberi oleh Allah keberanian berdakwah dia, Bu. Kan kita sering terkejut kan, ya Allah tuh belum lama loh mu'alaf jadi sekarang ustazah gitu kan, wawasannya juga masya Allah kan gitu. Apa yang terjadi? Dia selain belajar Islam semangat, dia punya keberanian berdakwah. Nggak tanggung-tanggung dia berdakwah datang ke tempat pelacuran. Sekalian pelacur penzina, taubatlah kalian kepada Allah. Karena ada ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kalian mau bertobat dengan sebenarnya taubatan nasuha, Allah akan ampuni kesalahan dosa kalian. Ya, Allah akan ampuni kesalahan dosa kalian, Allah akan angkat derajat kalian, Allah akan memuliakan kalian, Allah akan berikan kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika kalian benar-benar mau bertobat pada Allah, benar-benar hijrah kepada Allah dengan benar hijrah, benar-benar ibadah dengan sebenarnya ibadah kepada Allah. Ya, tapi kalau kalian tidak bertobat, kalian tetap melakukan perzinahan, pelacuran, maka Allah akan menyiksa, mengazab kalian, Allah akan menghinakan kalian, Allah akan menyiksa kalian. Kalian akan dibuat susah dunia sampai akhirat nanti. Ya. Dan sebab terjadinya bencana malapetaka musibah ini diantaranya perbuatan zina, pelacuran yang kalian lakukan. Nasihatnya bagus, Bu, tapi nggak diterima. Dia malah dikeroyok, digebukin sama preman-preman, sama germo-germo, digebukin sampai mati. Pertanyaan saya, ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kok husnul khotimah? Gimana? Ya, dia husnul khotimah. Walaupun dia matinya di tempat pelacuran perzinahan, tapi karena dia lagi berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun matinya di tempat pelacuran, tetap dia husnul khotimah insya Allah. Yang satunya lagi nih, mati di dalam masjid lagi nyuri kipas angin kesetrum. Nah, ini mati saya atau mati sangit? Positif. Ya. Jadi di dalam masjid lagi nyuri kipas angin kesetrum. Berarti mati? Ya. Jadi sebetulnya, Bu, nggak terlalu penting mati dalam di mana, nggak terlalu penting. Tapi yang terpenting mati dalam keadaan bagaimana. Tentunya kita harapkan tadi dengan kunci kebaikan tadi, menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal sholih. Insya Allah husnul khotimah. Baik, 1 sampai 5 tadi dari saya, yang ke-6 dari Ibu. Ayo yang ke-6. Target setan, ya. Yang kelima itu banyak dalam hadis, mati maksiat saja, Bu. Kan banyak yang menerangkan. Intinya mati dalam keadaan maksiat dan dosa. Adanya jahanamiyun, mantan-mantan penghuni neraka, yaitu dia mati dalam maksiat tapi tidak sampai syirik tadi itu. Ya. Ayo yang ke-6. Yang ke-6. Apa yang ke-6? Alhamdulillah selesai. Ya, alhamdulillah selesai. Mari kita berdoa, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah
istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Tentunya ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan kurang dari saya yang lemah dan dhaif. Ibu, ya, punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Ingat, ya, punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tilang hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung mirian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.